Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bapak Fitriansyah, PM2335167. Di dalam video ini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi mata kuliah Vertical Routing Switching. Video kali ini membahas mengenai implementasi VLAN and tracking. Nah, di sini saya sudah membuka modulnya. Di dalam modul ini berisikan topologi yang digunakan untuk mengimplementasikan VLAN and tracking tersebut. Dan ada tabel addressing. Tabel ini berisikan alamat IP address-nya untuk masing-masing perangkat, dan ada tabel VLAN berisikan nama untuk masing-masing VLAN tersebut. Nah, pada proses kali ini atau di modul implementasi VLAN trunking membutuhkan beberapa perangkat, yaitu perangkat switch ini berisikan 2 buah dan 2 PC, dan ada kabel konsol dan kabel Ethernet. Nah, selanjutnya untuk instruksi. Pada instruksi yang pertama atau part 1 ini membangun jaringan dan mengkonfigurasi pengaturan perangkat besar. Nah, jadi part 1 ini membuat topologi untuk mengkonfigurasi pengaturan perangkat dasarnya. Langsung saja saya akan membuatnya. Di sini membutuhkan 2 switch sesuai dengan modul tersebut dan 2 PC. Nah, sebentar saya ganti dulu namanya. Jadi switch 1, ini switch 2. Oke, ini PC A, yang ini PC B. Oke. Nah, selanjutnya saya akan menghubungkan masing-masing perangkat ini menggunakan kabel. Yang pertama menggunakan kabel straight untuk PC ke switch. Kenapa saya menggunakan kabel straight? Di sini sebelumnya di sini portnya saya pakai 06 sesuai dengan modulnya. Nah, kenapa saya menggunakan kabel straight? Karena kabel straight ini digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Contohnya di sini dari PC ke switch, sama seperti dari PC B ke switch 2. Nah, untuk pas portnya di PC 2 di switch 2 ini saya akan sesuai modul aja, sesuai modul di pas Ethernet 18. Nah, untuk menghubungkan switch 1 dan switch 2 di sini saya pun menggunakan kabel cross. Kenapa? Karena kabel cross ini digunakan untuk perangkat yang sama. Nah, untuk masing-masing portnya di sini F01 dan di switch 2 F01 juga. Oke, selanjutnya ke step 2. Jadi step 2 ini mengkonfigurasi pengaturan dasar untuk setiap switch. Nah, yang A, akses konsol switch dan aktifkan mode istimewanya. Dan yang B, memberikan nama perangkat pada switch. Nah, yang B ini menamai atau memberikan nama untuk kedua switch tersebut. Perintahnya host name. Sini masuk ke CLI, enter, enable, config. Ini hostname S1. Ini ke S2 sama, enable, config, selanjutnya hostname 2, S2 untuk switch 2. Nah, pemberian namanya sudah selesai. Selanjutnya ke yang C, ini mendisable DNS lookup-nya. Jadi yang C ini untuk mematikan DNS, untuk mematikan DNS-nya. Perintahnya no IP domain lookup. No IP domain lookup. Sama di switch 2 juga sama. Perintahnya domain lookup. Oke. Lanjut ke yang D, ini menetapkan kelas sebagai kata sandi terenkripsi executability hashimware. Perintahnya yaitu enable secret class. Saya akan konfigurasi untuk masing-masing switch-nya. Yang pertama ke switch 1 dulu. Enable secret class. Di switch 2 juga enable secret class. Oke. Lanjut ke yang E, ini menentukan Cisco sebagai kata sandi konsol dan aktifkan login. Jadi yang bagian E ini membuat password sebelum pada saat login nanti.
Perintahnya line console nol. Line console nol. Nol. Masuk nol. Nah, ini pas passwordnya Cisco. Baru login. Nah, di suite 2 juga sama. Line console nol. Password Cisco. Baru login. Nah, lanjut langkah ke yang F. Jadi langkah F ini menentukan Cisco sebagai kata sandi budaya dan aktifkan login. Nah, ini sama, mengatur atau membuat password untuk loginnya. Ini saya exit dulu. Line VTY 015 password Cisco. Baru login. Di suite 2 juga sama. Exit dulu, exit. Ini line line VTY 015 password Cisco. Ini login. Oke. Yang X sudah, lanjut yang ke yang G. Yang G ini mengenkripsi kata sandi atau password teks biasa. Perintahnya service password encryption. Ini exit dulu. Ini service password encryption. Enter. Di suite 2 juga sama. Exit dulu. Service password encryption. Baru enter. Nah, lanjut ke yang H. Jadi yang H ini membuat banner agar memperintahkan siapapun yang mengakses perangkat bahwa mengakses tanpa izin itu dilarang. Perintahnya banner motidi dan masukkan peringatan atau kalimat peringatan tersebut. Di sini authorize user only. Banner motidi tanda dolar authorize users only tanda dolar lagi. Oke, setting yang di S2 banner motidi tanda dolar authorize users only tanda dolar. Oke, sudah. Selanjutnya ke yang I. Jadi yang I ini menyalin atau mengcopy konfigurasi yang sedang berjalan ke konfigurasi startup. Perintahnya copy running config dan startup config. Ini exit dulu. Copy run config. Nah, itu kita enter. Nah, di sini destination file name kita enter aja. Nah, di sini berhasil membuat destination file name dan building konfigurasinya oke. Kita atur juga di S2. Exit dulu. Copy run. Nah, destination file name sama, standar config kita enter aja. Nah, di S2 juga berhasil. Nah, lanjut ke yang step 3. Jadi step 3 ini mengkonfigurasi PC host. Artinya, maksudnya di step 3 ini memasukkan IP sesuai dengan masing-masing PC. Berada yang pada tabel ini. Yang PC A, IP-nya ini, sedangkan yang B, IP-nya yang ini. Langsung saja saya akan konfigurasi. Masuk ke PC A, desktop, IP configuration. Ini 192.168 192.168.2013. Subnet masknya kita gunakan yang di S1 yang bagian VLAN 20. Itu 192.168.2011 untuk yang PC A. 192.168.2011. Oke, lanjut ke PC B. Sama, desktop. Nah, untuk yang PC B, IP-nya yaitu yang ini.
Yang 192.168.30.13. 192.168.30.13. Nah, untuk default gateway-nya kita gunakan di S1 yang bagian VLAN 30. Yang 192.168.30.11. 192.168.30.11. Oke, sudah. Memasukkan masing-masing IP berdasarkan isinya sudah selesai. Lanjutnya ke part 2. Jadi part 2 ini membuat VLAN dan menentukan port switch. Pada part 2 ini akan membuat VLAN seperti yang ditentukan dalam tabel di atas pada kedua switch. Kemudian akan menentukan VLAN ke antarmuka yang sesuai. Perintah soft VLAN brief digunakan untuk memverifikasi pengaturan konfigurasi Anda. Selesaikan tugas-tugas berikut pada setiap switch. Jadi ya, step 1 ini membuat VLAN dan memberikan nama untuk masing-masing VLAN tersebut sesuai dengan tabel VLAN ini. Langsung saja saya akan konfigurasi di switch 1 dulu, config VLAN 10 name manajemen, VLAN 20 name sales, VLAN 30 namanya operations, VLAN 99 namanya parking lot, dan yang terakhir VLAN 1000 namanya native. Oke, langsung selanjutnya ke yang switch 2 juga saya konfigurasi dulu, sama perintahnya, config VLAN 10 namanya manajemen. Untuk VLAN 30 VLAN 20 namanya sales. Untuk VLAN 30 namanya operations. Selanjutnya VLAN 99 namanya parking lot, dan yang terakhir VLAN 1000 namanya native. Oke, sudah. Untuk part 2 yang step 1. Untuk yang part 2 step 1 membuat VLAN dan memberikan namanya sudah selesai. Selanjutnya yang ke B, ini mengkonfigurasi antarmuka manajemen pada setiap switch menggunakan informasi alamat IP yang terdapat dalam tabel pengalamatan. Nah, maksudnya di yang B ini kita akan mengkonfigurasi antarmuka manajemen untuk setiap switch-nya untuk memberikan alamat IP sesuai dengan masing-masing VLAN-nya. Nah, contohnya di sini VLAN 10 IP-nya segini, VLAN 20 IP-nya segini, VLAN 30 IP-nya segini. Nah, saya atur dulu di switch 1 dulu terlebih dahulu. Interface VLAN 10. Nah, ini sudah berpindah ke VLAN 10, IP-nya 192.168 10.11. Jangan lupa subnet pasnya 255.255.255.0. 192.168.10.11.255.255.0. Masuk ke interface VLAN 20. Nah, ini sudah masuk. Masukkan IP address-nya 192.168.20.11. Subnet masnya jangan lupa
255, 255, 0. Masuk ke VLAN 30. Nah, ini sudah masuk, masukkan IP address-nya 192.168.30.11, dan lupa subnet masknya 255, 255, 255, 0. Nah, kita atur juga yang switch 2-nya. Masuk dulu. Di bagian S2, sini kita hanya membutuhkan atau memasukkan alamat IP-nya hanya satu saja, yaitu VLAN 10. Interface VLAN 10. Nah, sudah bisa masuk, masukkan IP-nya, IP address 192.168, ini 10.12. Masukkan subnet masknya 255, 255, 255, 0. Oke, sudah. Yang B sudah selesai, selanjutnya yang C. Untuk perintah yang C ini menentukan semua port yang tidak terpakai pada switch ke VLAN 40 atau VLAN 99. Konfigurasikan port tersebut untuk mode akses statis dan non-aktif secara administratif. Nah, maksudnya yang bagian C ini kita akan memindahkan port yang tidak terpakai itu ke VLAN 99 atau ke parking lot. Ini kita exit dulu. Langsung saja interface rank. Nah, untuk yang ini switch 2 kita atur di switch 1 dulu. Exit. Nah, untuk yang switch 1 port yang untuk langkah yang C ini jadi memindahkan port yang tidak terpakai itu ke VLAN 99. Nah, di switch 1 ini port yang terpakai itu yaitu pas Ethernet 01 dan pas Ethernet 06. Itu port yang terpakai. Sedangkan port yang tidak terpakai itu FCase pas Ethernet 02 sampai 5. Itu yang tidak terpakai. Nah, lalu masukkan port yang tidak terpakai yaitu 07 pas Ethernet 07. Kenapa? Karena pas Ethernet 06 ini terpakai untuk switch 1. Jadi kita lewatin saja, langsung saja ke masukkan port tidak terpakai itu pas Ethernet 7 sampai 24, dan kita masukkan gig Ethernet-nya karena port ini tidak terpakai juga. 1 sampai 2. 2 sampai 5. Oke. Skip 6 di skip. Ini 7 sampai 24. Dari enter. Baru kita masuk ke mode akses. Nah, lalu port yang tidak terpakai ini kita pindahkan ke VLAN 99 atau parking lot. Kita pindahkan ke sana. Lalu SH atau shutdown. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya kita atur juga di switch 2-nya. Di switch 2 ini interface rank. Nah, di switch 2 ini yang port yang tidak terpakai itu 1 dan port 1 dan port 18. Jadi kita masukkan di sini di perintahnya F02 sampai, berarti kalau 18 2 sampai 17. Nah, langsung kita masukkan lagi setelah 18 lalu ke 19 sampai 24. Nah, G0 Ethernet kita masukkan juga sampai 2 saja, karena 2. Nah, ini sudah sesuai 17, 2 sampai 17, dari 2 sampai 17, 18 di skip, lalu lanjut ke 19 sampai 24. Karena 18 itu port yang terpakai dan port 1 itu terpakai juga. Nah, kita enter juga.
Ini kita masuk ke mode akses. Mode akses. Nah, ini port yang terpakai ini kita pindahkan ke 999 juga. Nah, ini kita sudah. Oke, sudah berhasil untuk masing-masing, sudah berhasil memindahkan port yang terpakai untuk masing-masing switch-nya. Selanjutnya di step 2. Nah, di step 2 ini menetapkan VLAN antarmuka switch yang tepat. Perintah yang A ini menentukan port yang digunakan ke VLAN yang sesuai, seperti yang tertera pada tabel VLAN di atas, dan konfigurasi port tersebut untuk mode akses statis. Nah, jadi port yang kita pakai itu akan kita aktifkan sebagai mode akses statis, tersebut untuk port yang dipakai untuk masing-masing switch-nya. Ini exit dulu, langsung saja ke konfigurasi, exit. Ini interface F0 di switch 1, port yang terpakai itu port 6. Nah, ini masuk ke mode akses. Ini juga kita port yang terpakai ini kita pindahkan ke VLAN 20. VLAN 20, switch port akses VLAN 20. Oke, sudah. Selanjutnya untuk switch 2 juga kita konfigurasi dulu. Ini interface, berarti yang kita masukkan port 18, karena port 18 ini kita pakai untuk switch 2. Mode akses ini kita di port 18 ini pada switch 2 kita pindahkan ke VLAN 30. Salah tepo. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya perintah yang B memverifikasi bahwa VLAN yang sebelumnya kita konfigurasi itu berhasil menggunakan perintah show VLAN brief. Yang pertama ke switch 1 dulu. Itu ini kita in aja. Ini kita masukkan VLAN show VLAN brief. Nah, sesuai konfigurasi yang sebelumnya, di sini port yang terpakai atau port 6 ini berhasil kita pindahkan ke VLAN 20. Nah, sedangkan port yang tidak terpakai ini dari F02 sampai Giga Ethernet 2 ini berhasil kita pindahkan ke VLAN 999 atau kita pindahkan ke parking lot. Coba kita cek untuk S2 nya juga, kita end dulu, show VLAN brief. Nah, di switch 2 ini saya juga berhasil memindahkan port yang terpakai yang saya konfigurasi sebelumnya, yaitu port 18 ini yang terpakai pada switch 2, saya berhasil memindahkan ke VLAN 30. Nah, untuk port yang tidak terpakai dari VLAN port 2 sampai di Ethernet ini, Ethernet 2 ini berhasil saya pindahkan ke VLAN 99. Nah, jadi VLAN 99 ini berisikan port yang tidak terpakai. Oke. Selanjutnya untuk part 3 ini mengkonfigurasi terang. Jadi di part 3 ini mengkonfigurasi antarmuka port Ethernet 01 secara manual ini sebagai terang. Nah, pada step 1 konfigurasikan antarmuka terang F01 secara manual. Untuk yang perintah yang A, ubah mode switch port pada antarmuka F01 menjadi paksa trunking. Pastikan untuk melakukan ini pada kedua switch. Nah, artinya kita akan mengatur untuk perintah ini kita akan setting untuk masing-masing switch-nya.
Oke, perintahnya yaitu ini kontek F01. Nah, ini kita switch portnya ini kita modenya itu mode terang. Nah, sudah. Di switch 2 juga sama. Nah, di switch juga sudah sama. Ini F01-nya sudah uh, mode terang juga. Oke. Untuk yang selanjutnya, untuk perintah yang B, atur VLAN natif 1000 pada kedua switch. Natif ke 1000 pada kedua switch. Perintahnya switch port terang natif 1000. Switch port terang natif VLAN VLAN 1000. Oke, sudah. Kita cek yang S2. Oke. Nah, selanjutnya untuk langkah yang C, sebagai bagian lain dari konfigurasi terang, tentukan bahwa hanya VLAN 10, 20, 30, dan 1000 yang diizinkan untuk melewati terang tersebut. Nah, di perintah yang C ini kita akan mengatur VLAN 10, 20, 30, dan 1000 ini untuk bahwa VLAN ini dapat diizinkan untuk melewati terang tersebut. Support terang allowed VLAN 10, 20, 20, 30. Sorry. Terang allowed VLAN 10, 20, 30, dan 1000. Nah, ini sudah kita atur di switch 1. Di switch 2 juga. Ini konfig dulu 9. Konfig 2 F64 F61 masuk mode terang. Oke, masuk terang, export terang naik VLAN 1000. Nah, selanjutnya switch port allowed VLAN 10, 20, 30, 1000. Oke, sudah. Oke, selanjutnya perintah yang D ini, keluarkan perintah show interface untuk memverifikasi port trankingnya. Port trunking, VLAN natif, dan VLAN yang diizinkan melalui terang. Nah, untuk perintahnya yaitu show interface terang. Ini saya end dulu. Show interface terang. Ini kita lihat di switch 1 dulu. Nah, di sini untuk yang switch 1, terangnya ini mode on, statusnya trunking, dan native VLAN-nya 1000. Nah, untuk VLAN yang diizinkan ini pada port F01 yaitu ada 10, 20, 30, 1000 sesuai yang saya konfigurasi pada sebelumnya. Oke.
Nah, selanjutnya untuk step 2, ini memvalidasi connectivity atau koneksi. Verifikasi konektivitas dalam VLAN, misalnya sini PCA harus dapat melakukan ping ke S1 VLAN 20 dengan sukses. Apakah ping dari PCB ke S2 berhasil? Nah, ini PCA harus dapat melakukan ping ke S1 VLAN 20 dengan sukses. Nah, saya coba dulu dari PCA. Ping tadi soalnya PCA harus melakukan ping ke S1 VLAN 20. VLAN 20 IP-nya 2011. 192, 168, 2011. Nah, ini yang pertama request timeout, yang kedua reply from. Jadi yang terakhir ini selanjutnya ini berhasil. Dan apakah ping dari PCB S2 berhasil, jelaskan. Jadi kenapa? Jadi ping tidak berhasil karena keduanya tidak berada dalam VLAN yang sama. Jadi router diperlukan untuk berkomunikasi antar VLAN. Nah, jadi ini yang terakhir ini device config final. Jadi ini melihat show run atau melihat berbagai switch port atau fast connect yang sudah kita atur tadi sebelumnya. Nah, jadi mungkin itu pembahasan atau pembelajaran dari modul implementasi VLAN yang terakhir dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.